على هذه النعمة والنعمة والسلام ولا حرج والشفيع ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأصحابه وأهل بيته سمعنا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخهم Susana Muhammad fi kitabina ya bisu jawa ila muallim wa khilafati sayyidina kihada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wali qauli Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu uhibbu ayyuqaddimal mar'u baina yaday khutbatihi ay bikasril kha, dengan menggunakan kasrah kha. Wa kulli amrin tolabah, dan setiap perkara yang menuntut atau mencari, wa ghairiha, dan selain daripada khitbah, hamdallah wa sana'a alaihi, memuji kepada Allah dan menyanjung kepada Allah, wa sholata ala nabi, dan membaca sholawat kepada nabi. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pagi hari ini kita mengkaji kitab Iqna. Masih muqaddimah ini. Kemarin dijelaskan bahwa pengarang kitab ini selesai memuji kepada Allah langsung membaca sholawat kepada Nabi. Ya. Tapi cuma baca sholawat, nggak pakai baca salam. Ini dalilnya dan alasannya apa? Dari membaca hamdalah langsung membaca sholawat. Dalilnya adalah yang pertama ayat Al-Quran wa rafa'na laka dzikra. Itu artinya wa rafa'na laka dzikra, tidak aku sebut namaku kecuali engkau pun akan disebut bersamaku. Jadi kata Allah seakan-akan berkata begini, tidak akan aku disebut kecuali kamu pun akan disebut. Jadi di mana menyebut Allah dengan alhamdulillah, maka juga harus membaca menyebut nama Rasul dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali qauli Syafi'i, dan juga karena perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata begini, uhibbu ayyuqaddimal mar'u baina yaday khitbatihi. Aku itu suka, demen, kata Imam Syafi'i, kalau seseorang mendahulukan sebelum dia berkhitbah. Ini bukan khutbah tapi khitbah. Karena kalau khutbah mah justru ya isinya membaca sholawat kepada Nabi.
Jadi yang dimaksud khutbah itu kan membaca hamdalah, membaca sholawat, membaca berwasiat, nah, itu khutbah itu ya. Jadi termasuk khutbah udah baca sholawat juga. Ini mah bukan khutbah tapi khitbah, dikasrahkan khotnya, ngelamar khitbah itu ya. Makanya ada khutbatul khitbah, membaca khutbah sebelum khitbah, sebelum melamar ya. Itu kata Imam Syafi'i itu, saya suka kalau orang sebelum dia membacakan khitbahnya, menyampaikan lamarannya, terlebih dahulu dia memuji kepada Allah dan menyanjung kepada Allah dan juga membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan ketika khitbah aja, wa kulli amrin tolabah ya. Ketika dia sedang memohon sesuatu, berdoa juga, itu kata Imam Syafi'i hendaknya mendahulukan hamdalah dan juga membaca sholawat kepada Nabi, kepada Rasul. Makanya kalau kita ngedoakan dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi'u mazida. Habis itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu jaminannya doa yang seperti itu akan dijabah. Oleh karena itu nyolatin janazah juga begitu ya. Nyolatin janazah itu kan urutan pertamanya apa? Baca alhamdulillah al-fatihah. Urutan keduanya apa? Baca sholawat kepada Nabi ya. Makanya boleh ya, habis takbir pertama tuh nggak baca apa-apa boleh. Allahu Akbar, belum aja kosong, nggak baca apa-apa, nggak, silakan ya. Cuman nanti di habis takbir yang kedua ketika sholat jenazah harus baca hamdalah dan sholawat. Jadi dua bacaan di satu tempat nggak apa-apa, meskipun yang pertama kosong. Yang penting urutannya pertama baca alhamdulillah, yang kedua baca sholawat. Sholat jenazah juga begitu, wa ghairiha dan yang lain-lainnya. Selain daripada khitbah juga begitu kata Imam Syafi'i, hendaknya didahulukan dengan hamdalah, memuji kepada Allah, wasana'a alaihi dan menyanjung kepada Allah, wassalata ala nabi dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ifradu sholati anis salam makruhun kama qalahun Nawawi fi ajkarihi wa kada aksuhu. Gimana kalau hanya baca sholawat tanpa baca salam? Baca sholawat doang, baca salamnya enggak. Seperti musonif tadi di kitab ini mengatakan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Itu enggak pakai wassalama, enggak pakai baca salam, boleh enggak? Wa ifradus sholati anisalam. Kalau ada orang hanya membaca sholawat tidak membaca salam, itu hukumnya makruh ya. Karena kita diperintahkannya harus baca sholawat dan salam ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi harus sholawat dan salam. Kalau sholawat doang gimana? Wa ifradus sholati. Adapun hanya membaca sholawat anisalam tidak membaca salam itu makruh. Menurut siapa? Kama qalahun Nawawi fi adkarihi. Itu sebagaimana pendapat Imam Nawawi yang ada di dalam kitab Adhkar ya. Di makruh hendaknya baca salam juga. Tapi kita kalau berdoa begitu ya. Kalau baca doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina, gak pakai baca salam, ya itu kena hukum makruh gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, gak pakai salam memang. Harusnya pakai salam.
Gimana kalau dibalik? Salam doang nggak pakai sholawat. Wakada aksu. Begitu juga hukumnya makruh sebaliknya. Artinya hanya baca salam tidak baca sholawat itu juga hukumnya makruh. Lah itu kan sholat juga begitu ya. Sholat ketika kita baca tasawuf, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan gak baca sholawat ya, cuma salam doang. Oh itu ntar ada sholawatnya ya, sebab nanti selesai baca tasawuf ya, selesai baca tasawuf kita baca sholawat kan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wah, itu mah berarti bukan hanya salam tapi juga baca salawat. Cuma tempatnya agak jauh ya. Kalau memang makruh hanya membaca sholawat tanpa salam, atau hanya membaca salam nggak pakai salawat, kudu dua-duanya. Ini kok musonib malah mempraktekkan itu. Beliau kan hanya baca sholawat doang, nggak pakai baca salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, nggak pakai wasalama. Wa yahtamilu annal musonnifa ata bihalabjon ya. Jadi kalau ada yang memprotes pengarang kitab ini bahwa beliau kok hanya baca sholawat doang nggak pakai salam, padahal itu makruh. Wayah tamilu, bisa jadi kemungkinan musonib hanya menuliskan sholawat tapi beliau tetap membaca salam hanya dalam bentuk lafdon ya, diucapkan doang, ditulis enggak. Jadi yang ditulis hanya sholawat, sementara salam hanya diucapkan oleh beliau, tidak ditulis. Itu bisa jadi kemungkinan seperti itu ya. Jadi beliau wa asqata ala khoton, dia buang tulisan salamnya khoton secara tulisan. Jadi ngomong mah ngomong cuman kagak ditulis. Kayak pengarang Jurumiyah kan itu diprotes pengarang Jurumiyah. Pengarang Jurumiyah itu nggak pakai baca bismillah, nggak pakai baca alhamdulillah, nggak pakai baca sholawat, langsung ngomong ke inti tujuan. Al kalamu huwal lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Itu bisa jadi diduga kuat pengarang kitab itu bukannya nggak baca sholawat ya. Baca cuma diucapin doang, kagak pakai ditulis gitu ya. Tapi ya sebaiknya memang ya diucapkan dan ditulis harusnya gitu ya. Bahkan kata Nabi, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfirullah madama ismi bidzalikal kitab. Man shalla alayya fi kitabin, siapa orang yang membaca sholawat kepadaku di dalam kitabnya, lam tazalil malaikatu, maka malaikat tidak akan henti-hentinya beristighfar untuk orang itu, madama ismi bidzalikal kitab, selagi namaku ada di kitabnya itu ya. Maka di kitab kita kadang-kadang ditulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa? Supaya malaikat itu terus bacain sholawat buat kita yang nulis sholawat di kitabnya ya. Wa yakhruju bidzalika minal karohah ya. Jadi diduga musannif itu cuman kagak nulis doang, baca baca, maka wa yakhruju bidzalik, dengan sebab beliau baca walaupun tidak nulis, berarti keluar beliau itu minal karohah, daripada kemakruhan ya. Jadi tetap intinya mah musannif itu baca sholawat dan salam, cuman sholawatnya ditulis dan dibaca, salamnya hanya dibaca tidak ditulis ya. Apa sih sholawat itu ya? Kita ngomongnya mas sholawat, tapi tulisannya mas sholat ya.
Silakan bacanya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, gitu kan. Perlu diketahui bahwa sholat itu ada sholat menurut lugah, ada sholat menurut syara. Ada sholat menurut lugah dan syara. Kalau sholat menurut bahasa atau lugah itu doa. Makanya dulu pernah ada seorang sahabat ditanya, namanya katanya Hujaifah, ditanya sama Sayyidina Ali, Hujaifah, gimana kabarnya nih? Kata Hujaifah, aduh saya sekarang lagi demen banget sama fitnah itu ya. Fitnah sih didemenin ya. Kemudian saya juga sekarang jadi punya sesuatu yang gak dimiliki oleh Allah di bumi ini. Wah, berarti lebih hebat kamu daripada Allah, karena kamu punya, Allah gak punya. Yang ketiga, saya sekarang salatnya gak pakai wudhu, gitu ya. Kan sesat semua ini ya. Sesat semua. Pertama cinta fitnah. Padahal dikatakan di dalam ayat Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli, ya. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Yang kedua, dia ternyata punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah di bumi. Akhirnya dijelasin bahwa maksud Hujaifah, cinta fitnah itu adalah cinta harta dan anak. Karena harta dan anak adalah fitnah. Berarti kalau kita cinta harta, cinta anak, itu namanya cinta fitnah kita. Sama semuanya juga orang itu mah ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu dan hartamu adalah fitnah. Jadi kalau orang cinta kepada anaknya dan cinta kepada hartanya, ya berarti dia cinta kepada fitnah. Ya benar, berarti apa yang diucapkan Hujaifah. Yang kedua, saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah di bumi. Dia punya istri dan anak. Allah gak punya istri dan anak. Benar juga kalau itu ya. Karena Hujaifah itu punya istri dan punya anak. Ya, Allah mah gak beristri dan tidak beranak. Kemudian dia baca sholatnya gak pakai wudhu, ya karena yang dimaksud sholat di sini adalah membaca sholawat. Emang baca sholawat kudu punya wudhu? Nah, kan nggak apa-apa, nggak punya wudhu juga nggak apa-apa ya. Oh berarti benar semua jawabannya ya. Jadi ada sholat ya menurut syara. Kalau sholat menurut syara mah itu yang kita kerjakan tadi, sholat subuh, sholat zuhur ya. Aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bil taslim. Itulah sholat menurut syara. Kemudian ada sholat menurut lugotan wa syar'an. Ia menurut bahasa disebut sholat, menurut agama juga disebut sholat. Apa itu? Yakni wassolatu minallah ta'ala rahmatun. Sholat itu maksudnya kalau dari Allah rahmatun. Jadi pembaca sholawat itu ada 3. 1 Allah, 2 malaikat, 3 orang-orang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, yang membaca sholawat itu ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga adalah kita orang-orang beriman. Masa sholawat kita sama dengan sholawat Allah ya? Kalau sholawat kita kan ngedoain kepada Rasulullah. Kalau sholawatnya Allah apa? Masa Allah ngedoa ya? Lah Allah ngedoanya ke siapa? Ya? Orang kita ngedoa ke Allah, nah Allah ngedoanya ke siapa? Maka wassolatu minallahi ta'ala. Adapun sholawat dari Allah maksudnya rahmatun makrunatun bitakzim. Kasih sayang Allah yang dibarengi dengan
mengagungkan. Jadi kalau Allah membacakan salawat kepada Rasul, berarti Allah memberikan rahmatnya kepada Rasul sembari mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca salawat itu berarti kita sedang mengagungkan Rasul. Kalau malaikat baca salawatnya, wa minal malaikati, adapun bacaan salawat dari malaikat itu mah istighfar, ya. Jadi kalau malaikat baca salawat tadi itu, ya, maka itu adalah istighfar, berarti malaikat memohon ampunan. Ya, kayak tadi, man shola alayya bi kitabin lam tazal malaikatu tastaghfiru lah, terus memohonkan ampunan. Jadi kalau malaikat baca istighfar berarti sedang memohon ampunan buat kita. Wa minal adamiyyin, sedangkan kalau orang biasa manusia, ay wa minal jinni, dan juga termasuk jin. Apa bacaan salawat manusia dan jin? Tadoruun wa du'aun adalah tadoru. Tadoru itu kerendahan hati, wa du'aun, dan mendoakan. Jadi kalau kita baca salawat kepada Rasul berarti sedang mendoakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut siapa itu? Qalahul Azhuri wa ghairuh. Ini pendapat dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Imam Azhuri wa ghairuh, dan selain daripada Imam Azhuri. Baik, Al-Quran memerintahkan kita untuk membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ada satu kaidah dalam usul fikih, ya, al-amru lil wujub, kan, ya. Setiap perintah itu menunjukkan kepada wajib. Oh, berarti kita wajib baca sholawat, ya. Kapan kita wajib baca sholawat? Apakah hanya dalam sholat saja? Karena sholawat itu termasuk rukun sholat, ya. Kapan sebenarnya kita wajib membaca sholawat? Waktu lipat. Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama fi waqti wujubi sholati ala nabi. Kapan waktunya kita wajib membaca sholawat kepada Nabi? Itu diikhtilafkan oleh para ulama. Bahkan bukan hanya 2 kaul, 3 kaul, bukan hanya 2 pendapat, 3 pendapat, ala aqwalin, berdasarkan bermacam-macam pendapat. Intinya para ulama berbeda pendapat, ya. Kapan kita waktunya wajib membaca sholawat, dan ini bermacam-macam pendapat. Baik, pertama, ahaduha kullu sholatin. Yang pertama, kita wajib membaca sholawat kepada Nabi, yakni kullu sholatin, ketika setiap sholat, ya. Ketika setiap sholat. Waqtarahu Syafi'i fit tasyahudil akhir. Tapi Imam Syafi'i memilih, ya, fi tasahudil akhir minha, yakni ketika membaca tasahud akhir daripada sholat. Ada ulama yang mengatakan wajibnya membaca sholawat kepada Nabi itu setiap kali kita melakukan sholat. Mau tasawuf awal, mau tasawuf akhir, tetap sholawat wajib. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, yang wajib itu hanya tasawuf akhir. Atau kalau tasawuf awal mah hukumnya apa? Sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah ab'ad, ya. Jadi kalau tasawuf awal itu memang sunnah ab'ad, baca sholawatnya juga termasuk sunnah ab'ad. Tapi kalau tasawuf akhir, ya, kalau tasawuf akhir mah baca tasawuf akhirnya itu rukun. Kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Baca sholawat kepada nabinya itu juga rukun. Baca sholawat kepada keluarga Nabi itu mah sunnah ab'ad. Baca sholawat Ibrahimiyah itu mah sunnah hayat.
Jadi waktu kita baca sholawat tuh ada macam-macam ya. Ada yang rukun, ada yang sunnah abad, ada yang hanya sunnah hayat. Dari mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, itu namanya tasahud. Kalau memang tasahud akhir itu hukumnya rukun. Kemudian kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sholawat kepada Nabi, itu juga rukun di tasahud akhir. Kemudian kita baca sholawat ke keluarga, wa ala ali sayyidina Muhammad, itu mas sunnah abad. Ya, kalau di tasahud akhir. Bahkan kalau di tasawuf awal katanya nggak usah baca itu ya, karena tasawuf awal itu kan pendek katanya. Kalau dibaca sholawat ke keluarga juga panjang gitu. Maka ada yang cuma baca wassallallahu ala sayyidina Muhammad, udah langsung bangun ya, di tasawuf awal. Adapun sholawat Ibrahimiyah, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu mah hanya sunnah hayat. Makanya orang yang tarawihnya pengen cepet itu kagak dibaca ya. Kalau tarawih pengen cepet, tapi mau cepet-cepet kemana sih ya? Sholat dicepet-cepetin. Tapi ada tuh di Jawa, tarawih tercepat 7 menit selesai. Tapi peminatnya banyak peminatnya. Kenapa? Pak, kok Bapak sholat di sini tarawihnya? Ya saya kan begini, siangnya kerja capek, tapi pengen tarawih ya. Ya udah, akhirnya yang cepat saya cari. Di sini ada, alhamdulillah. Tapi katanya sih orang-orang yang mempraktekkan itu tetap pakai dalil ya. Enggak pakai itidal ya. Enggak pakai itidal, memang karena ada yang mengatakan itidal itu bukan rukun, ada ya. Mungkin pendapat itu yang dipakai. Tapi sekali lagi yang namanya sholat, mau mana buru-buru gitu ya. Daripada begitu mau mendingan 8. Ada yang begitu juga ya. Mendingan saya 8 tapi santai daripada 20 kayak dikejar-kejar ya. Ada yang bilang begitu juga ya. Wasani bil umri marotan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa membaca sholawat itu hanya sekali wajibnya seumur hidup. Kalau udah baca sholawat sekali ya udah gak wajib. Kayak orang haji ya. Haji kan 1 kali seumur hidup. Wasaliso, pendapat yang ketiga, kullama dzukir, di mana-mana disebut Nabi itu wajib baca sholawat. Jadi banyakkan lagi, setiap kali menyebut Nabi wajib baca sholawat. Waqtarahul Hulaimi minas Syafi'iyah, dan pendapat yang ketiga ini disetujui oleh Imam Al-Hulaimi. Siapa itu Al-Hulaimi? Minas Syafi'iyah, termasuk kelompok pengikut mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'inya disebut mazhab Syafi'i, pengikutnya disebut Syafi'iyah. Pengikut Imam Hanafi disebut Hanafiyah. Pengikut Hambali disebut Hanabilah ya. Bukan Hambaliyah, bukan ya. Hanabilah ya. Hanabilah. Pengikut Imam Maliki disebut Malikiyah. Watohawi, dan juga dipilih oleh Imam At-Tohawi. Wah, ini ada akidah namanya akidah Tohawiyah. Minal Hanafiyah, dari golongan pengikut Imam Hanafi. Dan dipilih juga oleh Wal-Lakhmiyi, oleh Imam Lakhmiyi minal Malikiyah, dari pengikut Imam mazhab Malikiyah. Wa Ibnu Battah, dan juga dipilih pendapat ini oleh Ibnu Battah minal Hanabilah, dari pengikut mazhab Hambali. Jadi pendapat ini banyak dipilih ya. Yakni pendapat yang ketiga, wajib baca sholawat itu di mana disebut nama Nabi. Warabi'u, yang keempat,
wajib membaca sholawat itu fi kulli majlis, di setiap majlis. Pokoknya di majlis apapun jangan dulu membicarakan yang lain sebelum baca sholawat ya. Di fi kulli majlis. Majlis itu artinya apa? Tempat duduk, tempat kumpul-kumpul ya. Mau makan, ayo baca sholawat dulu gitu ya. Pokoknya fi kulli majlis. Wal khamis, pendapat yang kelima, fi awali kulli du'ain, di setiap permulaan doa, wa fi wasfihi, di tengah doa, wa fi akhirihi, dan juga di akhir doa. Baca sholawat itu menurut pendapat yang kelima, di awal doa kita baca sholawat, di tengah doa baca sholawat, dan di akhir doa juga baca sholawat. Makanya kita prakteknya kan begitu ya. Kalau kita mau ngedoa kan pertama baca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Itu kan ya. Kemudian ntar baca lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina. Baca lagi. Nanti di ujungnya juga wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika. Nah, jadi ada di awal, di tengah, dan di akhir ya. Liqaulihi, karena berdasarkan perkataan Nabi, la taj'aluni kaqodahir raqib, awas kalian jangan jadikan aku, kata Nabi, seperti kaqodahir raqib, seperti tempat minumnya si penunggang kuda. Balij aluni, sebaliknya jadikanlah oleh kalian aku ini fi awali kulli du'ain, di setiap permulaan doa, wa fi wasfihi, dan di tengah doa, wa fi akhirihi, dan di akhir doa. Kata Nabi begini ya, aku itu jangan kalian jadikan tempat minumnya orang yang lagi nunggang kuda. Artinya apa? Dipakai itu kalau lagi mau minum doang ya, mau minum baru dipakai. Adanya di belakang. Jadi kalau orang nunggang kuda tuh bawa tempat minumnya di belakang ditaruh. Ntar kalau dia berhenti mau minum baru diambil. Udah gak dipakai ditaruh lagi di belakang. Itu jangan digantikan begitu ya. Jadi dipakainya itu jika diperlukan doang. Tapi jadikanlah aku permulaan doa kalian, di tengah dan di akhir ya. Ini mah lagi mau ngedoa doang, baca sholawat, udah selesai ngedoa mah berlangsung ya. Tapi di akhir doa juga wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi semuanya tuh di awal ada, di tengah ada, di akhir juga ada bacaan sholawat. Jangan kayak orang nunggang kuda, naruh minumannya di belakang ya. Begitu diperlukan baru ditaruh di depan. Udah nggak diperlukan mah ditaruh di belakang. Rawahu Tabrani, meriwayatkan kepada hadis itu Imam Tabrani an Jabir, diterima dari Jabir. Wa Muhammadun alamun ala nabiyina, dan Muhammad itu adalah nama. Alam itu artinya nama. Nama siapa? Ala nabiyina, nama untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mankulin min ismi maqulin, diambil dari isi maqul. Al mudha'afi, yang di apa? Ditadif itu ditebelin mimnya. Hammada yuhammidu tahmidan, fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun, isim fa'il. Padahal Muhammadun dengan Mahmudun hampir sama. Mahmudun artinya terpuji, Muhammadun juga artinya terpuji. Cuman bedanya kalau Mahmudun mah yang mujinya dikit ya. Tapi kalau Muhammadun mah yang mujinya banyak. Gitu ya. Makanya Rasul namanya bukan Mahmud tapi Muhammad, karena banyak yang memuji.
Siapa itu yang ngasih nama Muhammad itu? Summiya bihi bi ilhamin minallah. Beliau dinamakan dengan nama Muhammad sebab mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dikasih ilham? Yakni kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, namakan cucumu itu dengan nama Muhammad. Bi annahu yaksuru hamdul khalqi lahu, bahwasanya beliau itu nanti banyak orang yang memuji kepadanya, likasrati khisalihil hamidah, karena banyak perkara-perkara beliau yang memang pantas dan layak untuk dipuji. Ya, jadi nggak bohong, antara nama dan perbuatan itu sinkron ya. Beliau banyak hal-hal terpujinya dan banyak yang memujinya. Jadi antara nama dengan apa? Dengan kenyataan sesuai. Namanya Muhammad, ya, artinya yang terpuji. Memang di diri beliau juga banyak hal-hal yang terpuji, akhlaknya, ya, kelembutannya, sifat pemaafnya, banyak, nggak bisa terhitung lah. Ini mah jangan namanya, wah, keberatan nama ya. Kata orang mah, lu mau keberatan nama sih ya. Keberatan nama, namanya Saddam Hussein ya. Ya orangnya gitu ya, kan nggak sesuai antara nama dengan keberatan. Namanya Saddam Hussein. Dulu orang banyak lagi zaman perang Irak itu anak lahir namanya Saddam Hussein banyak. Itu ada tuh di situ diceludup Saddam ya. Tapi di mana emang gagah orangnya ya. Gagah Saddam. Itu sesuai ya, jangan disebut namanya Saddam orangnya. Itu orangnya malu bergumul ya. Sedot ya, jangan ya, enggak sesuai. Ada yang namanya Soleh enggak? Soleh, namanya Soleh, orangnya wah jahat ya, enggak sesuai. Kalau Rasul mah disebut Muhammad itu likasrati hisolihil hamidah, karena memang banyak di diri beliau itu sesuatu yang layak dan pantas dan memang bahkan harus dipuji. Kamar wiya pisyari, sebagaimana diriwayatkan pisyar di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Sirah itu artinya sejarah atau biografi yang menceritakan kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu qila li jaddihi, pernah ditanyakan kepada kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Dan pada saat itu beliau waqad samahu bi sabi'i waladatihi. Beliau sudah menamakan Rasul dengan nama Muhammad pada hari ke-7 kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang bapaknya kemana? Kakeknya yang ngasih nama limauti abihi qoblaha, karena bapaknya Rasul itu sudah terlebih dahulu wafat sebelum lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diurusnya oleh kakeknya. Ditanya Abdul Muthalib, lima samaita ibnaka Muhammadah, kenapa anakmu kamu namakan Muhammad? Walaisa min asma'i abaika, bukankah itu nama, bukan keturunan kita? Wala qaumika, dan juga bukan nama kaummu. Jadi nama Muhammad itu belum pernah dipakai di orang Arab. Kenapa nama anak kamu Muhammad? Padahal itu nama Muhammad belum pernah ada yang make. Ya, bukan nama keturunan kita, bukan nama kaum kita ya. Tapi katanya ini ya, menjelang hari kelahiran Rasul itu kurang lebih ada orang diberikan nama Muhammad sampai 10 orang lebih. Karena berharap inilah Muhammad ya. Inilah Muhammad. Itu sebelum menjelang kelahiran Rasul. Jadi ada nama orang dinamai Muhammad
sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang kelahiran Rasul, karena berharap inilah Muhammad itu ya. Apa kata kakeknya? Qala, kata Abdul Muthalib, rajautu ayyuhmada bis sama wal ard. Cucuku ini aku namakan Muhammad karena aku berharap dia dipuji oleh seluruh makhluk bis sama wal ardi, baik di langit maupun di bumi. Ternyata waqad haqqaqallahu, Allah membuktikan roja'ahu, apa yang menjadi harapan kakek Rasul. Kita semua makhluk di langit maupun di bumi memang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nama yang paling sering kita sebut kecuali nama Nabi, nama Rasul. Sehingga ada seorang Barat, katanya sih namanya Michael Hart. Michael Hart itu pernah mengarang buku dengan judul 100 orang paling berpengaruh di dunia, dan beliau menempatkan Rasul di tempat yang pertama. Kama sabaqo fi ilmihi, dan yang demikian itu memang sudah terdahulu dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah itu akan banyak orang yang memuji beliau, baik di langit maupun di bumi. Para malaikat juga memuji, para manusia juga memuji, para makhluk-makhluk lain juga yang memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nabiyyu insanun uhiya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi wallahu a'lam bishawab. Jadi jamaah sekalian, demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilakan kepada jemaah sekalian, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk langsung bertanya kepada guru kita. Kami persilakan yang mau bertanya. Kamu ibu, bu, namanya bu, Mas, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya hormati, untuk pertanyaan saya, terkadang kita sering mengucap kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma Muhammad aja. Jadi dalam konteks ini hukumnya bagaimana nih dalam pelaksanaannya? Terima kasih. Iya. Iya. Iya, itu memang ucapan Sayyidina itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, nahnu umirna bisolati alaika. Kita ini diperintahkan untuk membaca sholawat kepadamu. Kaifa nusolli alaika, bagaimana caranya kita membaca sholawat kepada engkau? Kemudian Rasul mengajarkan, ini ajaran Rasul ya. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak pakai Sayyidina. Maka orang-orang yang berpegang dengan hadis ini mengatakan, mana lebih bagus salawat kita sama salawat sahabat? Sahabat aja nggak pakai Sayyidina, itu ya. Mana lebih bagus? Bagusnya salawat sahabat lah, gitu ya. Itu orang yang anti Sayyidina ya. Kemudian ada hadis begini, la tusawwiduni, itu ada hadis itu. La tusawwiduni bi sholatikum alayya. Jangan pakai sayyid ketika kalian membaca sholawat kepadaku. Itu ya. Jadi oleh karena itulah orang-orang itu tidak membaca Sayyidina. Lah kita kok pakai baca Sayyidina, itu bentuk penghormatan ya.
Karena secara tidak langsung Rasul juga mengisyaratkan bahwa beliau itu sayyid itu. Dalam hadis dikatakan ana sayyidu waladi Adam. Itu kan ya. Aku itu adalah sayyid bagi anak manusia. Jadi sebenarnya Rasul juga, ya artinya beginilah, Rasul memang tidak ingin dihormat, tapi kita harusnya menghormat. Gitu. Suatu ketika ada kiai besar, ya. Kemudian kiai besar ini mau bangun, mau pergi. Itu dia udah bilang ke orang-orang, jangan ada yang salaman ya, jangan ada yang salaman, gitu. Tetap aja ada yang bandel. Ya berdiri salaman. Sudah saya bilang kamu jangan salaman. Itu mau Pak Kiai, nggak mau dihormat, tapi saya mah kewajiban menghormat, gitu ya. Sayyidina Ali ketika menuliskan perjanjian Hudaybiyah, itu kan dari orang kafir udah disebutin namanya. Karena dari Rasul. Itu Sayyidina Ali menulis min Rasulillahi Muhammadin. Kata orang kafir begini, jangan pakai Rasulillah itu. Kami kan gak percaya. Ini kan perjanjian kita berdua, dua pihak. Jangan pakai bahasa min Rasulillah ya. Udah langsung min Muhammad bin Abdullah aja. Itu Sayyidina Ali, kata Rasul, hapus Ali ya. Hapus, jangan pakai Rasulillah. Tapi Sayyidina Ali kan mau hapus itu. Karena beliau tetap ingin menghormat Rasulullah SAW. Artinya meskipun Rasul tidak menyebutkan sayyid, ya kalau kita umatnya hendaknya menyebutkan sayyid. Makanya di situ dikatakan sunnah membaca sayyidina. Itu hadis la tusawiduni, itu hadis katanya batil. Batil itu artinya hadis yang enggak benar gitu. Dari segi apanya? Dari segi lafadznya aja udah batil. Ya. Kalau iya ketemu wawu, itu jangan iya diidghamkan ke wawu, tapi wawu yang diidghamkan ke iya. Ya. Jadi wawu yang melebur ke iya, jangan iya yang melebur ke wawu. Kan itu asalnya latusai widu. Jadi kalau diidghamin kudunya wawu ke iya. Kalau sohenya mah latusai idu, ini malah latusau widu. Jadi justru iya yang melebur ke wawu, iya yang diidghamkan ke wawu. Ini secara lafaz enggak fasihah. Sedangkan Rasul adalah orang yang paling fasihah. Karena absahu man nataqa bidul, ya itu ya. Jadi berdasarkan ini maka sunnah baca sayyidina sebagai bentuk penghormatan. Jadi dalam khutbah ataupun sholat tahiyat itu sah saja. Sah aja. Iya, sunnah wal aksan, lebih baiknya baca lebih baik sayyidina ya. Mana ada yang bilang bid'ah juga gitu ya. Ya, tapi baca kita makan bid'ah. Baca aja sayyidina. Pendapatnya beda. Pendapatnya beda. Ya, ada lagi yang mau bertanya silakan. Kurang kencang. Jadi jamaah sekalian, selanjutnya